Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah e-learning bersama saya Detya Fitriani dan rekan saya Ahmad Baidowi akan memaparkan materi yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab berbasis Sefima Idling. Sebelum kita mulai ke materi inti, saya ingin menyampaikan sebuah quotes dari pendiri Microsoft Office. Siapa itu? Ya, Bill Gates. Dia mengatakan bahwa teknologi itu hanya alat. Peran guru adalah yang paling penting. Artinya, zaman sekarang dunia pendidikan itu sangat terbantu ya dengan kemajuan teknologi. Mungkin kita juga merasakan salah satunya yaitu ketika kita belajar dari rumah menggunakan handphone, smartphone ya, ataupun menggunakan laptop. Itu adalah salah satu kemajuan dari teknologi zaman sekarang. Namun harus diingat bahwa teknologi itu tidak bisa menggantikan peran seorang guru ya. Guru itu sebagai fasilitator, kolaborator, kemudian pendidik, pembimbing seorang murid. Itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi ingat, teknologi itu hanya alat ya, media untuk pembelajaran. Tetap peran guru itu jauh lebih penting ya daripada media tersebut. Karena guru yang hebat adalah guru yang menjalankan perannya sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Di masa pandemi ini banyak sekali aplikasi-aplikasi e-learning yang bermunculan ya untuk memudahkan proses kegiatan mengajar secara jarak jauh. Dan salah satunya adalah Sefima Idling. Nah, apa itu Sefima Idling? Ya, ini adalah sejarah singkatnya ya. Jadi Sefima Idling itu merupakan sebuah media atau alat pembelajaran elektronik yang dibuat oleh PT Sentra Vidya Utama atau disingkat Sefima ya, yang didirikan pada tahun 2004. Saat ini memiliki kantor di Surabaya dan Jakarta dengan didukung oleh para tenaga ahli yang profesional dan ahli di bidangnya. Nah, Sefima Idling ini bisa kita akses nih di web ya, app.edling.id, atau juga bisa kita download secara gratis di Play Store ya. Di Android tinggal buka Play Store, ketikkan Sefima Idling. Nah, nanti ketika kalian sudah membukanya, maka akan tampilan awalnya itu adalah seperti ini ya. Lantas apa itu Sefima Idling? Jadi Sefima Idling merupakan sebuah aplikasi berlandaskan Android yang secara eksklusif untuk dunia pendidikan, di mana dalam aplikasi tersebut itu kita bisa mengirimkan tugas, kemudian bisa saling berkomunikasi secara virtual ya, baik berdiskusi ya maupun secara menggunakan video conference. Nah, aplikasi ini itu sangat bermanfaat ya untuk memudahkan dosen dan mahasiswa untuk saling berkomunikasi secara virtual, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Atau misalnya juga bisa digunakan ketika tatap muka namun dosennya itu berhalangan hadir ya, atau dosennya itu didatangkan langsung dari Saudi Arabia seperti itu. Ini contoh perumpamaan saja. Lalu Sefima Idling ini juga menawarkan proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif ya, karena di dalam aplikasi ini itu banyak fitur-fitur yang mampu memudahkan mahasiswa dan dosen ya untuk dalam proses pembelajarannya ya secara online. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan SIAKAD ya, Sistem Informasi Akademik, bagi kampus atau perguruan tinggi yang menggunakan SIAKAD tersebut. Kemudian apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Sefima Idling? Nah, berikut akan saya jelaskan satu persatu. Fitur yang pertama itu ada jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ini sangat bermanfaat ya untuk mahasiswa dalam mengingat jadwal pelajaran di hari tersebut. Ya, karena kan mahasiswa itu ya suka lupa gitu ya
atau mungkin pura-pura lupa gitu ya. Jadi jalur pelajaran ini sangat bermanfaat gitu untuk mengingat-ingat pembelajaran apa gitu ya. Jadi si mahasiswa itu nggak harus ngetik-ngetik lagi misalnya di note gitu ya, atau mungkin ngedit di PicsArt gitu, nggak usah, jadi udah ada gitu di aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada fitur grup kelas. Nah, ini adalah fitur wajib yang harus ada dalam sebuah pembelajaran e-learning, karena dalam fitur ini nanti guru atau dosen itu akan bisa mengirimkan informasi ya, fitur dimana nanti materi juga bisa dikirimkan seperti itu. Lalu ada fitur video conference. Nah, ini adalah fitur yang sangat bermanfaat ya untuk khususnya dalam pembelajaran. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kalam gitu ya, kalam atau kiroahnya gitu. Jadi si siswa itu akan langsung diawasi secara virtual bagaimana dia mempraktekkan kalam atau berbicara menggunakan bahasa Arabnya itu seperti apa, apakah sudah baik atau belum, seperti itu. Kemudian fitur video conference ini juga bisa digunakan untuk berdiskusi-diskusi gitu ya, seperti itu. Lalu ada fitur artikel. Nah, di dalam aplikasi ini juga terdapat artikel-artikel yang terpercaya seperti itu. Selanjutnya ada fitur presensi dan notifikasi. Nah, fitur presensi ini juga bermanfaat ya untuk merekap kehadiran siswa atau mahasiswa. Jadi si guru nggak harus lagi membuat Google dokumen gitu ya. Ya, jadi di aplikasi ini juga udah ada gitu ya. Lalu ada notifikasi. Nah, notifikasi. Nah, jadi siswa atau mahasiswa itu akan mendapatkan notifikasi ya apabila misalnya ada tugas ya, atau ada materi baru ataupun jam pelajarannya. Jadi siswa itu akan tidak lupa gitu ya, tidak lupa bahwa jam tersebut itu adalah jam pelajarannya. Lalu yang terakhir ada fitur tugas. Nah, fitur ini juga sangat bermanfaat ya untuk mengumpulkan tugas ya, karena dengan pembelajaran online ini itu kan nggak bisa langsung bertemu gitu ya. Jadi tugas itu ya dikirimkan secara online juga. Dengan fitur ini ya akan lebih mudah gitu ya, nggak harus misalnya lewat email seperti itu. Bagaimana? Fitur-fitur ini sangat bermanfaat bukan? Selanjutnya yaitu mengenai manfaat pembelajaran bahasa Arab berbasis Safina Edlink. Nah, manfaat aplikasi Safina Edlink yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat bagi pendidik atau dosen, dan yang kedua manfaat bagi peserta didik atau mahasiswa. Yang saya akan menjelaskan yaitu manfaat bagi pendidik atau dosen. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Dengan menggunakan aplikasi Safina Edlink akan menghemat waktu proses pembelajaran antara mahasiswa dan dosen, sehingga durasi waktu terasa lebih ringkas dan singkat. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga yaitu menjaga kelas tetap teratur. Dengan aplikasi Safina Edlink, maka kelas akan tetap teratur dan tersusun rapi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, mempermudah dosen atau pendidik dalam memberi nilai atau memberikan tugas. Selanjutnya yaitu manfaat aplikasi Safina Edlink bagi peserta didik atau mahasiswa. Yang pertama yaitu mempermudah dalam mengumpulkan tugas, bahkan bisa langsung mengetahui nilai dari tugas tersebut. Yang kedua, memudahkan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, sebab aplikasi tersebut praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya yaitu kelebihan aplikasi Safina Edlink. Terdapat beberapa kelebihan pada aplikasi Safina Edlink, yaitu yang pertama menghemat waktu. Dengan menggunakan Safina Edlink dapat menghemat waktu proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua, simple atau sederhana. Aplikasi ini mudah dibawa kemana-mana serta fitur-fiturnya mudah dipahami dan sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ringan. Aplikasi ini tidak
mengambil kuota atau pulsa yang terlalu besar, juga tidak mengambil memori yang terlalu besar ukurannya. Selanjutnya, poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu terdapat notifikasi atau pemberitahuan bila ada informasi atau tugas baru dari pendidik atau dosen. Selain ada kelebihan, terdapat juga kekurangan. Untuk kekurangan aplikasi Safima Edling yaitu yang pertama, tidak memiliki fitur audio atau suara. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak bisa melampirkan file berupa gambar atau video ketika sedang berdiskusi online. Kemudian yang ketiga, harus memiliki akun email, sebab untuk mendaftar melalui aplikasi Safima Edling harus menggunakan email atau memiliki email. Kekurangan yang selanjutnya yaitu sangat tergantung terhadap internet dan harus ada data seluler dan tidak bisa offline. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini? Oke, berikut saya akan jelaskan secara singkat ya. Yang pertama, akses Edling. Nah, Edling ini bisa kita akses melalui edling.id ya di web, atau bisa juga kita download secara gratis di Play Store dan App Store. Ya, gratis ya. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke Edling itu ya, kita akan login ya. Nah, untuk masuk ke Edling, kita bisa menggunakan akun Google ya, atau menggunakan si Akad ya, sistem akademik. Ya. Kemudian jika sudah masuk ke aplikasinya, ya artinya loginnya berhasil, maka tampilan awalnya itu akan seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal yang penting ya di sini yang harus diketahui. Yang di atas ini ada notifikasi, kemudian ada profil dan informasi kuota. Nah, ini ada logo alarm ya, logo lonceng ya sebagai notifikasi, kemudian ada profil juga dan informasi kuota. Nah, lalu di bawahnya ini ada jadwal perkuliahan. Nah, di sini jadi kita akan tahu gitu hari ini itu pembelajarannya apa. Lalu di bawahnya lagi di sini ada fitur untuk membagikan materi kepada kelas. Nah, ini itu kayaknya fitur yang di tengah ini nih. Ya, untuk membagikan materi pada kelas. Lalu selanjutnya ada di samping kiri atau kanan ya. Ini ada kelas akademik untuk user si Akad. Ya. Lalu ada kelas umum untuk user bukan si Akad. Ya, jadi artinya di sini tuh bahwa gak semua kampus itu menggunakan si Akad ya. Beberapa ada yang tidak. Jadi yang tidak itu bisa mengambil kelas umum gitu. Oke, selanjutnya pastikan akun yang disambungkan di Edling itu sesuai dengan akun si Akad. Nah, jika sudah tersambung gitu ya, maka kita akan bisa memulai pembelajaran secara online. Ya, adapun kalau misalnya belum kelas akademik pada Edling belum sesuai dengan si Akad ya, atau belum lengkap, maka kita bisa menghubungi dosen pengajar ya atau admin. Nah, fitur apa saja yang bisa dibagikan di kelas ya, di grup kelas ya? Ada 3 fitur. Yang pertama itu ada fitur info. Nah, di sini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk membagikan informasi penting tentang pembelajaran maupun kegiatan kampus. Lalu ada fitur survei. Nah, ini adalah fitur yang digunakan untuk voting ya, voting. Terdapat informasi jumlah voter nantinya. Misalnya nih kita voting gitu. Voting itu ada jawabannya itu ya dan tidak ya, maka itu kita akan bisa melihat itu berapa orang yang menjawab ya dan berapa orang yang menjawab tidak. Lalu ada fitur acara. Nah, fitur ini digunakan untuk membagikan informasi mengenai acara, dilengkapi dengan tempat, kemudian tanggal dan jam berlangsungnya kegiatan. Oke, selanjutnya file apa saja nih yang bisa dibagikan di kelas. Nah, file ini ada berupa PDF, dokumen, PPT, XLS, kemudian JPEG ataupun link YouTube. Seperti itu. Selanjutnya yaitu implementasi aplikasi Safima Edling. Terdapat beberapa alternatif untuk menggunakan aplikasi Safima Edling dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama untuk keterampilan mendengar atau menghafal istimewa. Pada aplikasi Safima Edling, gunakan fitur materi, lalu cantumkan link video atau audio dalam kolom catatan sebagai bahan pembelajaran bagi peserta didik atau mahasiswa. Kemudian yang kedua, untuk keterampilan membaca atau menghafal qiraah, gunakan fitur materi, lalu cantumkan buku atau bahan ajar, atau bisa juga berbentuk link video YouTube. Selain itu, gunakan fitur video conference
untuk mengetahui keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk keterampilan berbicara atau maharotul kalam. Gunakan fitur video conference karena keterampilan ini banyak menggunakan interaksi antara guru dan peserta didik untuk mengetahui tingkat kemahiran siswa dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, bisa juga menggunakan fitur materi dengan mencantumkan link video YouTube atau audio sebagai bentuk panduan atau pelafalan kata yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu untuk keterampilan menulis atau maharotul kitabah. Gunakan fitur tugas untuk melatih siswa serta mengasah keterampilannya dalam menulis. Selanjutnya yang kelima, untuk pembelajaran nahwu dan shorof dapat menggunakan fitur materi dengan mencantumkan link video YouTube atau bahan bacaan untuk memahami materi pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir atau yang keenam, untuk evaluasi pembelajaran, pendidik dapat menggunakan fitur kuis atau pilihan atau tugas. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pesan untuk bagi calon-calon guru, gunakanlah teknologi sebaik mungkin untuk menunjang pembelajaran. Teknologi bukanlah alat utama karena peran kita adalah lebih penting darinya. Terima kasih, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.